Baik, mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu peserta. Insya Allah kita akan mulai saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala UPT Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Muhammad Nur Zuhri, SPD MPD. Yang kami hormati, peserta Online English Proficiency Test Trial Cilat Unisula 2021, serta segenap staf dan panitia UPT Pengembangan Bahasa Internasional Unisula yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di ruang Zoom meeting dalam rangka pembukaan Online English Proficiency Test Trial Cilat Unisula 2021 pada Sabtu 27 Februari 2021. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, kita dapat menghadiri acara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan nama saya Dini Nur Islamiyati SSS HUM selaku pembawa acara pada agenda kita hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat, pemutaran video profil Cilat Unisula, acara yang kelima, sambutan, acara yang keenam, pengarahan ujian online, dan acara yang terakhir, foto bersama dan penutup. Pembuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, agenda kita pagi ini dapat kita lalui dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Nizamuddin SPD MPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Ahmad Nizamuddin, SPD, MPD. Acara yang berikutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita tonton bersama video profil Cilat Unisula. Di dunia yang serba tak terbatas ini, setiap insan akan menuju tatanan kehidupan global di segala lini. Bagi mereka yang mau terus berkembang, terjun dalam perkembangan zaman adalah sebuah keharusan. Dalam dunia modern seperti sekarang, bahasa asing merupakan aset untuk masa depan. Dengan menguasai bahasa asing, maka kualitas diri semakin bersaing. Tidak dapat dipungkiri, masuknya Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah prestasi, sehingga kemampuan penguasaan bahasa asing menjadi fokus urgensi yang genting. CILAT atau Center for International Language Development adalah solusi yang paling tepat. Sebagai UPT pengembangan bahasa internasional di bawah naungan Universitas Islam Sultan Agung, CILAT membekali insan cendekiawan dengan ilmu yang tak terbendung. CILAT adalah jawaban dari tantangan komunikasi dalam peradaban. Dengan mengharap segala berkah, CILAT hadir untuk membangun generasi khairul ummah. Layanan kursus bahasa Inggris meliputi grammar, speaking, dan English for specific purpose menjadi bekal agar kompetensi mereka semakin terekspos. CILAT juga membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menguasai bahasa gemilang, seperti bahasa Korea, Mandarin, Arab, dan Jepang. Dengan dibukanya program bahasa internasional, hal ini menjadi jalan untuk menyelami dunia global. Mengingat tingginya tingkat mobilitas pada segala penjuru, CILAT juga menyediakan in-house training demi kemudahan proses transfer ilmu. Adanya program TOEFL dan IELTS preparation, mahasiswa akan semakin mumpuni. Sertifikat yang didapat akan sangat berguna, baik ranah pendidikan ataupun pekerjaan. Selain dalam bidang akademik, berkembangnya sektor pariwisata menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menarik. Perekonomian masyarakat terus berkembang seiring dengan adanya wisatawan yang datang. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, perekonomian, maupun pariwisata, CILAT menghadirkan program BIPA. BIPA adalah pelatihan bahasa Indonesia bagi para penutur asing. Program ini dilakukan untuk membantu ekspatriat agar mereka mengenal bahasa Indonesia lebih dekat. Selain itu, CILAT juga menawarkan program La Fonte atau Language for Fun Study Tour. Program ini menawarkan konsep wisata dengan pembelajaran bahasa yang terukur. Bahasa adalah alat untuk menghantarkan kita menggenggam dunia. Bersama CILAT, masa depan semakin memikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bekal pengalaman lebih dari 9 tahun, UPT Pengembangan Bahasa Internasional Unisula atau biasa disebut dengan CILAT Unisula telah bertumbuh menjadi language training spesialis yang profesional dan terkemuka. Selain itu, CILAT juga menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program beasiswa studi bahasa asing dan program Indo Global Classroom kepada para siswa di sekolah-sekolah daerah untuk memberikan semangat internasional demi meraih masa depan yang lebih baik. CILAT Unisula, your world is here. Raih impianmu bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi profil singkat dari CILAT Unisula. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Zuhri, SPD MPD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, peserta uji profisiensi bahasa Inggris Cilat Unisula, kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang cerah, insya Allah yang penuh barokah. Kemudian sholawat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengucap Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kita termasuk umat beliau, kita termasuk orang-orang yang nantinya kelak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, peserta uji profisiensi bahasa Inggris. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sedang berada pada masa pandemi. Kenapa saya mengucapkan alhamdulillah? Ternyata ada sebuah hikmah di balik musibah Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun kita semua tidak mau dan ingin segera musibah ini berakhir, kita semua sepakat semacam itu Bapak dan Ibu sekalian. Namun di balik musibah ini ternyata ada sebuah anugerah, ada sebuah hikmah. Apakah hikmah itu? Salah satunya adalah semua orang berlomba-lomba dan berinovasi untuk menyediakan layanan secara daring. Tak terkecuali dengan Cilat Unisula. Salah satu program yang menjadi unggulan kami adalah layanan uji profisiensi bahasa, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga dalam 1 tahun terakhir, kami berijtihad untuk menemukan metode yang pas, menemukan software yang cocok untuk menguji profisiensi bahasa yang mana insya Allah reliabilitas dan juga validitasnya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, karena salah satu misi kami adalah bagaimana menggaungkan bahasa internasional, layanan bahasa internasional kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat, maka pada kesempatan ini kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mencoba menggunakan layanan uji profisiensi bahasa yang telah kami set, kami atur, kami susun sedemikian rupa SOP-nya, sehingga nantinya dapat menghasilkan nilai yang valid, yang juga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin saya untuk memperkenalkan lebih lanjut, meskipun tadi sudah kita saksikan bersama video profil Cilat Unisula, namun alangkah lebih baiknya saya mohon izin untuk memberikan sedikit gambaran atau terkait dengan update terkini, program-program apa saja yang ada di Cilat Unisula, sehingga barangkali nanti program yang ada di Unisula dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada institusi Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak dan Ibu, yang pertama adalah kita memiliki layanan uji profisiensi bahasa. Nah, ini terkait sekilas tentang Cilat Unisula. Jadi kami adalah salah satu unit pengembangan bahasa internasional di
Universitas Islam Sultan Agung yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu mewujudkan visi dan misi Unisula pada khususnya dan membantu memfasilitasi masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa internasional. Nah, salah satu layanan kami seperti yang saya sebutkan tadi adalah layanan pelatihan dan uji profisiensi kebahasaan. Nah, insya Allah instrumen kami sudah disusun dengan uji kualitas yang sangat ketat. Kemudian kami melibatkan juga penyelenggaraan uji profisiensi yang melibatkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya, yang insya Allah nanti Bapak Ibu akan merasakan bagaimana terkait dengan uji profisiensi bahasa kami. Kemudian alhamdulillah ya, sertifikat profisiensi bahasa kami setelah kami lakukan tracing, alhamdulillah dapat digunakan untuk studi lanjut. Juga dapat digunakan untuk program pertukaran antar negara, untuk keperluan akademik bagi dosen dan mahasiswa. Bahkan ada kemarin untuk pendaftaran CPNS di kementerian tertentu diperbolehkan. Ya, update terkini ya, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi melanda di negeri kita, sertifikat kami alhamdulillah dapat digunakan untuk program sandwich ke Eropa, alhamdulillah. Ya, itu sekilas terkait dengan uji profisiensi bahasa kami, Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait dengan layanan pelatihan dan uji profisiensi kami dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, karena masa pandemi semacam ini, maka kita mau tidak mau dipaksa untuk mencari alternatif cara penyelesaian bagaimana kita tetap dapat bertahan hidup. Ya, karena pusat bahasa, maka bertahan hidupnya adalah mereka dapat melakukan pelatihan dan juga pengujian bahasa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kami juga menyediakan layanan in-house training dan in-house test. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah dan universitas yang bermitra dengan kami. Kami bantu Bapak dan Ibu jika nanti institusi panjenengan memang membutuhkan layanan bantuan, untuk kami datang ke tempat panjenengan, insya Allah akan kami layani. Kemudian kami juga menyediakan one day service Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan uji profisiensi bahasa. Artinya one day service adalah hari ini ujian, hari ini keluar nilainya. Ya, semacam itu. Kami juga melayani uji profisiensi yang secepat itu. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis. Alhamdulillah pelayanan dan penyelenggaraan program TOEFL prediction online di Cilat Unisula dirasakan sangat baik, sehingga sangat memuaskan. Semoga dapat dipertahankan ke depannya. Ini juga ada dari Bapak Kasat PJR Polda Kalimantan Selatan, ya, karena kami dapat daring, maka kami bisa menjangkau seluas-luasnya pesertanya. Alhamdulillah ini dari Bapak Polda Kalimantan Selatan, pelayanan dalam pembelajaran dan ujian TOEFL di Cilat sangat bagus dan nyaman. Hal tersebut membuat saya semangat, alhamdulillah. Kemudian ada lagi dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Ini dari Pemalang, Bapak dan Ibu sekalian. Ujian TOEFL Prediction Online Cilat Unisula memang mantap dan luar biasa. Semoga ke depan menjadi yang terbaik. Kemudian ini ada Ibu Jaksa, ya, dari Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksana ujian tertib dan lancar, pengawas maupun admin tanggap terhadap peserta ujian. Jadi nanti akan kami fungsikan ada administrator dan juga penjaga ujian. Administrator bertugas untuk mengurusi terkait dengan softwarenya, software ujian CBT-nya, pengawas nanti akan fokus mengawasi jalannya ujian. Begitu. Nanti ketika ada gerak-gerik mencurigakan, maka kedua person ini mereka akan berkoordinasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan
bisa dirasakan. Nah, kemudian ini ada juga dari Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Alhamdulillah pelayanan informasi, pelatihan secara virtual dan penyelenggaraan ujian TOEFL dan baik, profesional, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami selain ada program pengujian dan pelatihan bahasa, kami juga ada program penerjemahan dan penyuntingan. Bisa jadi nanti Bapak Ibu jika membutuhkan layanan penerjemahan, insya Allah kami bantu fasilitasi. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, sudah banyak artikel-artikel yang kami bantu untuk dapat tembus ke jurnal yang terindeks Scopus atau jurnal yang bereputasi. Maka Bapak dan Ibu, wabil khusus Bapak Ibu dosen, bagi yang membutuhkan silahkan nanti bisa menghubungi kami. Kemudian, Bapak dan Ibu, nah, apa saja program-program yang ada di Cilatunisula? Layanan kursusnya apa saja? Kami menyediakan bahasa. Sebenarnya 6, yang satu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing, ya. Tapi yang kami tawarkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat umum adalah ada 5 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Dan kabar baiknya Bapak dan Ibu, insya Allah kami akan membuka program beasiswa studi bahasa internasional untuk masyarakat umum di tahun ini. Setelah tahun kemarin, alhamdulillah kami sukses untuk menyelenggarakan program beasiswa studi bahasa internasional se-Indonesia untuk siswa SMA se-Indonesia, dan insya Allah tahun ini akan kami buka untuk masyarakat umum. Dari semua latar belakang, semua profesi, semua boleh ikut. Boleh mendaftar program beasiswa studi bahasa internasional kami. Insya Allah nanti ada beberapa bahasa yang akan kita open. Semuanya free, dapat dinikmati dengan gratis Bapak dan Ibu sekalian, tidak dipungut biaya sepeser pun, insya Allah, karena ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat kami. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bahasa Inggris, kami detailnya ada bahasa Inggris general, basic speaking, ya, untuk berbicara, kemudian intermediate speaking, English for academic presentation, ya, bagi Bapak Ibu dosen, kalau misal kan panjenengan semua ingin presentasi, ya, presentasi papernya atau presentasi di umum begitu, silakan. Kami ada programnya, masuk juga TOEFL PBT preparation, IELTS preparation, English for job seekers, Bapak dan Ibu, ya. Barangkali ada mahasiswa atau siswa-siswinya, ya, yang membutuhkan English for job seekers. Jadi nanti bagaimana ketika interview, ya, kemudian bagaimana cara menulis CV dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, begitu. Oke. Kemudian kita juga ada speaking for tour guide, ya, Bapak dan Ibu, barangkali sekolah-sekolah SMK membutuhkan ini. Kemudian speaking for receptionist, ya, Bapak dan Ibu, misalkan ada visi ke depan, ya, untuk membuat lembaganya menjadi lembaga berstandar internasional. Nah, salah satu komponen pentingnya adalah sumber daya manusianya, yang mana di sini juga memasukkan petugas atau staf administrasi, ya, maka membutuhkan speaking for receptionist dan business correspondence. Nah, kemudian kita juga ada program bahasa Korea, Bapak dan Ibu sekalian. Bahasa Korea ini kami bagi dalam 2 tahap. Ya, yang pertama adalah General Korean. General Korean ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta mempelajari bahasa Korea secara umum, Bapak dan Ibu. Jadi nanti materinya ada basic, intermediate, dan advance.
begitu. Kemudian kita juga ada topic preparation. Apa ini? Topik ini semacam uji profisiensi bahasa Korea, ya, uji profisiensi bahasa Korea, begitu. Nah, kita nanti di program ini akan kita ajari bagaimana strategi mengerjakan ujian topik secara efektif. Biasanya Bapak dan Ibu ini digunakan untuk orang-orang atau mungkin calon pekerja yang akan bekerja di Korea. Nah, maka mereka harus memiliki sertifikat uji EPS topik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selain itu kita juga ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin kami bekerja sama dengan Nanjing Xiaoshuang University. Oke. Nah, ini kami memiliki yang pertama ada General Mandarin, kemudian HSK Preparation. General Mandarin adalah bahasa Mandarin secara umum, Bapak dan Ibu sekalian, ada basic, intermediate, dan advance. Kemudian HSK ini juga sama seperti topik tadi. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris berarti TOEFL, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini HSK ya. HSK adalah uji profisiensi bahasa Mandarin ya. Insya Allah kami memiliki program ini yang nanti kecakapan menguji kecakapan bahasa Mandarin mulai level 1 hingga level 5 kita persiapkan sedemikian rupa. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu kita memiliki bahasa Jepang ya. Juga sama General Japanese dan juga persiapan ujian JLPT. JLPT ini adalah uji profisiensi bahasa Jepang, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya juga ada program bahasa Arab, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang terpampang adalah Ustadz Ali. Dia adalah salah satu pengajar kami yang sekarang karena pandemi beliau harus pulang ke negaranya di Mesir. Namun beliau masih berkomitmen untuk terus mengajar di Cilat Unisula secara daring. Alhamdulillah di Cilat Unisula General Arabic ini nanti terkait dengan bahasa Arab secara umum yang akan kita bagi dalam basic, intermediate, dan advance. Selain itu kita juga ada layanan uji profisiensi bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian. Ada IMA, IMLA, IMKA preparation. Ini semacam uji profisiensi bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini juga kita memiliki program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Alhamdulillah, wasyukurillah, Cilat Unisula ya, sejak tahun 2017, Bapak dan Ibu, kita sudah diamanai program Dharma Siswa Republik Indonesia. Jadi ini merupakan program beasiswa dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk memberikan beasiswa studi bahasa dan budaya Indonesia kepada masyarakat luar negeri, masyarakat asing. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita juga ada program pengabdian kepada masyarakat seperti yang kami sebutkan tadi, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita memiliki program beasiswa studi bahasa internasional, ya. Seperti yang kita lihat di display ini adalah di Pondok Giri Kusumo, ya, Pondok Giri Kusumo di daerah Meranggen, Demak, Bapak dan Ibu. Ini tepat di bulan Februari sebelum pandemi melanda Indonesia. Nah, selain itu kita juga ada program Indo Global Classroom, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami akan membawa native speaker kami ke sekolah-sekolah panjenengan, ke universitas-universitas panjenengan untuk menggaungkan atmosfer internasional, semangat giroh berbahasa internasional, dan juga nanti akan sharing terkait dengan budaya internasional dari native speaker yang kami bawa. Sehingga nanti kami berharap meskipun ini adalah momen yang cukup sebentar, ya, Bapak dan Ibu, namun kami berharap itu dapat memberikan kontribusi nyata kami. Sehingga nanti dapat memberikan manfaat dan efek yang positif kepada
masyarakat umum. Ya, selain itu kita juga ada program uji profisiensi bahasa. Ya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita tawarkan, kita open seluas-luasnya kepada masyarakat umum. Sehingga alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat. Bapak dan Ibu merupakan salah satu program yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya jika panjenengan semua ke depan ingin bekerja sama dengan kami untuk memanfaatkan program-program yang kami tawarkan tadi, yang ada di Jilad Unisula, monggo kami sangat terbuka sekali untuk dapat membantu Bapak Ibu semua. Jadi misalkan Bapak dan Ibu nanti panjenengan semua ingin melakukan uji profisiensi bahasa di lingkungan masing-masing. Nah, nanti kami bisa bantu fasilitasi. Ya, bahkan insya Allah nanti kami bantu juga terkait dengan sampai ke detail administrasinya, ke testimoni, ke sertifikat dengan menggunakan logo institusi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah nanti kami bantu Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang saya dapat sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga harapan kami program ini dapat bermanfaat, memberikan manfaat dan menjadi sebuah oase di tengah pandemi yang kita semuanya belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Semoga pandemi ini bisa berakhir dan dengan hikmah dari pandemi ini kita dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang nyata ke depannya. Inovasi-inovasi ini terus dapat dilakukan dan diterapkan ke depannya. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Zuhri, SPD MPD, atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu pengarahan ujian TOEFL online yang akan dipandu oleh Miss Nawang Wulan, SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Miss Dini atas waktu yang diberikan. Izinkan pada pagi hari ini untuk memberikan informasi terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan online English Proficiency Test TOEFL Prediction Trial Jilad Unisula tahun 2021. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan dalam pelaksanaan uji profisiensi pada pagi hari ini. Yang pertama, terkait dengan jadwal, durasi, dan jumlah soal. Jadi jadwal ujian nanti akan dilaksanakan insya Allah mulai pukul 9.30 sampai 11.30 dengan durasi kurang lebih 120 menit. Dan model soal yang akan dipakai adalah continuous, artinya Bapak dan Ibu tidak dapat kembali ke soal yang sebelumnya. Kemudian jumlah soal yang dipakai adalah 140 soal seperti soal TOEFL prediction pada umumnya yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu listening comprehension yang terdiri dari 50 soal dengan waktu 35 menit dengan nomor soal 01 sampai 50. Dan Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa audio dalam sesi listening comprehension hanya dapat diputar sebanyak 1 kali. Kemudian untuk section 2 yaitu structure and written expression berjumlah 40 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit dengan nomor soal 51 sampai nomor 90. Dan section yang terakhir yaitu reading comprehension yang terdiri dari 50 soal dalam waktu 55 menit dengan nomor soal 91 sampai nomor 140.
Kemudian terkait dengan detail nanti pelaksanaan dan juga panduan dari ujian nanti akan disampaikan oleh pengawas sebelum pelaksanaan ujian. Untuk peserta dan kelas ujian sendiri, peserta sudah dibagi menjadi 2 grup berkapasitas maksimal 30 peserta di masing-masing grup, dan dapat dipastikan dan harus Bapak dan Ibu wajib memastikan bahwa sudah bergabung dalam grup yang tepat. Kemudian pengawas akan membagikan tautan atau link dan ID meeting ujian di masing-masing grup 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi nanti setelah sesi opening ceremony ini selesai, maka pengawas dan administrator nanti akan membagikan link untuk ujian ke dalam masing-masing grup, dan nanti silakan Bapak dan Ibu bisa bergabung di link ujian di grup masing-masing gitu. Kemudian yang berikutnya, peserta akan mendapatkan username dan password untuk masuk atau login ke aplikasi ujian online. Untuk username dan password sendiri, ini sudah kami pasang di foto profil grup masing-masing. Mohon untuk bisa dicoba untuk bisa masuk dan dipastikan bahwa sesi ujian pada pagi hari ini sudah tampil di dashboard Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian peserta wajib mengirimkan foto ID card untuk keperluan verifikasi peserta. Nah, bagi peserta yang belum mengirimkan foto ID card sampai batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian pada pagi hari ini. Ya. Kemudian terkait dengan peralatan yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah laptop atau PC dan juga webcam. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mengerjakan ujian melalui laptop atau PC, dan juga nanti Bapak dan Ibu juga harus memasang web browser yang sudah terupdate. Kami sarankan menggunakan Google Chrome, dan Bapak dan Ibu juga bisa memasang beberapa browser lain sebagai backup atau sebagai cadangan apabila di browser yang digunakan mengalami kendala gitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus memasang aplikasi Zoom yang terupdate dan terpasang di HP atau smartphone Bapak dan Ibu. Jadi nanti laptop hanya digunakan untuk mengerjakan ujian. Nah, sedangkan nanti Zoom itu nanti akan melalui HP. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana posisi mengerjakan ujiannya agar layar laptop dan juga wajah peserta bisa terlihat dengan jelas dari kamera HP atau kamera Zoom. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus memastikan bahwa sinyal atau koneksi internet stabil minimal 1 Mbps atau 125 Kbps. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus menyiapkan kuota internet yang cukup ya, minimal 5 GB demi kelancaran pelaksanaan ujian. Oke, nah jadi berikut adalah posisi untuk mengerjakan ujian. Jadi nanti HP bisa diletakkan di samping ya, sehingga wajah dan juga layar PC atau layar laptop terlihat dengan jelas dari Zoom gitu. Ya. Terkait dengan pengumuman hasil dan unduh sertifikat, jadi hasil dapat dilihat setelah peserta mengisi form evaluasi. Jadi nanti setelah ujian selesai, admin akan mengirimkan form evaluasi yang dapat diisi oleh Bapak dan Ibu, dan nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi form evaluasi, nanti akan diarahkan kepada link untuk pengumuman untuk melihat hasil ujian dan juga unduh sertifikat. Nah, insya Allah untuk hasil akan kami umumkan pada tanggal 27 Februari tahun 2021 pukul 17 WIB atau pukul 5 pada sore hari ini, insya Allah. Kemudian peserta dapat melihat hasil dan mengunduh sertifikat melalui link yang ditampilkan setelah mengisi evaluasi. Ya, nanti untuk aplikasi ujian, Bapak dan Ibu bisa login atau masuk melalui tautan berikut di www.e-ujian.com/Unisula. Nah, nanti akan dipandu lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan ujian oleh pengawas sebelum memulai ujian. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Miss Nawang Wulan SPD MPD atas arahan dan informasi yang diberikan. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan online English Proficiency Test Trial Kilat Unisula 2021 pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita mengabadikan momen pada pagi hari ini bersama-sama. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan mode kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu. Ya, mungkin dari Bapak Rafiq bisa dibantu untuk dokumentasinya, G. Ya, sudah terlihat semua G di layar, jadi main screen itu. Semuanya bisa lihat ke arah kamera masing-masing. Kita akan berfoto bersama, lihat ke arah kamera masing-masing. Saya pandu untuk dokumentasinya. Sudah siap? Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, yang terakhir pose khas Cilat ya, bisa semuanya bisa tunjukkan tangannya, bisa di kanan atau kiri ya. Kemudian bisa bentuk C seperti ini. Silahkan. Ya. Baik, sudah siap, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi lanjutan mengenai ujian TOEFL online yang akan dipandu oleh pengawas dan administrator di ruang ujian grup WhatsApp masing-masing. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga sukses untuk ujian TOEFL hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.